Aplikasi integral selanjutnya yang mau kita bahas adalah mengenai volume benda putar dan benda dengan penampang tertentu. Itu ya, volume benda putar dan benda dengan penampang tertentu. Lebih jelasnya kita mau lihat dulu. Apa itu volume? Yep. Volume itu kalau kita artikan merupakan besaran yang dihitung dari luas alas dikali dengan tinggi. Ya, jadi volume itu ada di suatu ruang. Oke. Kalau misalnya ada beberapa benda pejal itu maksudnya benda padat. Misalnya kayak batu, ya kan? Batu kan nggak ada rongganya ya, nggak kosong gitu loh. Jadi bener-bener yang padat gitu. Nah, itu kita namai dengan benda pejal istilahnya. Jadi ada benda pejal sederhana yang dibentuk dengan cara menggerakkan suatu daerah rata alas yang memiliki luas A sejauh H dengan arah tegak lurus terhadap daerah tersebut. Misalnya ini yang kotak nih ya. Ada suatu bagian A, kemudian kita gerakkan ke arah atas sejauh H. Jadilah dia suatu ruang yang berupa suatu kotak. Ya kan? Misalnya lagi, ada suatu A yang berupa lingkaran. Lingkaran ini digerakkan sejauh A ke arah atas, jadilah dia suatu ruang yang berupa tabung, silinder. Misalnya lagi ada suatu A yang seperti lingkaran, tapi di tengahnya tuh ada bolongnya gitu kan. Terus udah gitu kita gerakkan searah H ke arah atas, kan sejauh H ke arah atas, didapatlah suatu benda pejal yang seperti ini bentukannya. Mungkin ini kayak cetakan kue kali ya. Oke. Terus udah gitu misalnya lagi kayak gini. Oke, suatu A yang bentuknya mungkin ya suatu bentuk yang mix antara bentuk yang lainnya lah ini ya, mungkin kayak bentuk sendok kali gitu ya. Terus udah gitu kita gerakkan sejauh H. Oke, ini juga membentuk suatu ruang. Tapi kita anggap ini keempat-empatnya ini merupakan benda pejal, jadi bukan ruang ya, sorry. Kayaknya lebih cocok kalau misalnya saya katakan dia sebagai benda pejal, artinya mereka ini semuanya merupakan benda padat dan memiliki volume. Oke, jadi secara umum, volume itu adalah luas alas dikali tinggi, atau A dikali H. Nantinya kita akan nyatakan A itu sebagai luas alas, H itu sebagai tinggi dari benda pejal tersebut. Oke, next. Misalnya gini. Sekarang bendanya benda yang sembarang. Jadi sembarang benda pejal. Oke, kayak gini misalnya bentuknya. Jadi ini bisa dimodelkan sebenarnya sebagai satu fungsi. So, ada fungsi yang di atas, ada fungsi yang di bawah. Terus udah gitu kita ambil salah satu penampangnya. Jadi kita kayak potong, iris. Nah, kita dapat bentuk berupa lingkaran. Lingkaran ini kita modelkan dalam fungsi AX. Oke. Nah, seterusnya kalau lingkaran itu tadi kita ambil kita tarik gitu ya, searah X beberapa satuan, apa yang kita punya? Kita dapat suatu silinder, kita dapat suatu tabung. Oke, yang mana nanti tingginya itu adalah delta XI dan luasnya dinyatakan oleh AX. Oke, nah ini kita analisis dulu. Ya, jadi yang ini tadi, yang silinder ini tadi, kita namai dia sebagai suatu lempengan. Suatu lempengan yang kalau misalnya kita tentukan delta V-nya, volumenya itu
akan sama dengan, hampir sama dengan, ya kita gunakan hampiran di sana. So delta VI hampir sama dengan A XI, tapi XI-nya ini ada tanda barnya ya di situ ya, dikali dengan delta XI. Ya, A bar XI dikali dengan delta XI, di mana bar XI ini adalah titik tengah yang diambil dari XI dikurang 1 sampai dengan XI. Kita ngambil titik tengahnya. Oke. Kalau seterusnya kita ambil delta XI-nya semakin kecil, nah terus udah gitu kita hitung masing-masing volume-volume dari keseluruhan benda ini tadi, kita boleh gunakan aproksimasi dengan menggunakan jumlahan Riemann, yaitu V ya hampir sama dengan sigma dari A dikali A XI dikali dengan si delta XI. Ya, itu kan konsep untuk jumlahan Riemann ya. Jadi beranjak dari jumlahan Riemann, kita boleh nyatakan volume benda pejal ini tadi pada saat partisinya menuju tak hingga itu sebagai suatu integral. Ya, karena kan n-nya menuju tak hingga, partisinya menuju tak hingga, dengan berdasarkan teorema yang kita tahu sebelumnya, volume benda pejal itu boleh ditentukan dengan integral, sehingga V sama dengan limit n menuju tak hingga sigma dari delta A XI dikali dengan delta XI, ini sama dengan integral dari AX dx pada batas A sampai dengan B. A-nya adalah fungsi luas. Oke, dan dx-nya ini ya kita tahu ini adalah diambil dari delta XI ya, tapi kalau dimasukkan ke dalam integral kan dia jadi integral terhadap X gitu jadinya ya. Jadi volume boleh ditentukan, volume benda pejal boleh ditentukan dengan integral dari itu kan fungsi luas tadi diintegralkan terhadap X pada batasan A sampai dengan B gitu ya. Nah, dalam hal ini tadi si A-nya itu berupa lingkaran. Berdasarkan contoh ini ya, A-nya ini berupa lingkaran. Oke. Ada yang tahu bagaimana cara menghitung luas lingkaran? Iya, jadi A-nya itu nanti kan A-nya itu sama dengan PR kuadrat dikali T. PR kuadrat kali T udah jadi volume dong ya. A sama dengan PR kuadrat, luas dari lingkaran tersebut. Oke. Nah, seterusnya ada beberapa macam benda pejal yang dapat diperoleh dengan cara memutar kurva tersebut terhadap suatu sumbu putar. Ya, sumbu putarnya misalnya ini satu garis lurus seperti ini ya. Ya bisa aja ini sumbu X sih, bisa aja, tapi tergantung soal nanti bagaimana. Kita anggap ini sebagai sumbu X saja dulu. So ada kurva misalnya ya kayak gini kan, yang setengah lingkaran bagian atas ini kita putar dengan mengelilingi sumbu X, didapatlah suatu bola. Nah, misalnya lagi ada suatu kurva berupa kurva linier lah ya, garis lurus. Lalu kita putar dengan mengelilingi sumbu X, didapatlah suatu kerucut. Oke, yang ini bisa didapat bola, ini bisa dapat kerucut. Terus misalnya lagi ada suatu lingkaran. Sekarang ini lingkaran. Lingkaran ini diputar mengelilingi sumbu Y lah kita bilang ya, kan ini tegak dia kan, mengelilingi sumbu Y, didapat bendanya seperti ini kayak gelang mungkin dalam kehidupan nyata mungkin ya, seperti gelang. Nah, jadi sebenarnya segala sesuatu di dunia ini bisa dimodelkan dengan matematika, dengan persamaan matematika ya. Bola bisa, kerucut bisa, gelang bisa. Nah, bentuk-bentuk yang lainnya bisa, tentu saja tidak menutup kemungkinan. Oleh karena itu, benda yang akan kita tentukan volumenya pun tidak terbatas hanya pada bola, kerucut gitu ya.
atau silinder gitu kan, nanti kita bisa lihat bentuk-bentuk lainnya yang bisa kita hitung volumenya. Kalau dia berupa benda pejal, asalkan syaratnya bisa dimodelkan fungsinya. Oke, fungsinya bisa dimodelkan. Next, kalau gitu. Ada beberapa metode yang akan kita gunakan untuk menentukan volume suatu benda pejal. Tapi sebelum ke sana, saya kasih dulu tipsnya lah ya. Tips untuk menentukan volume benda pejal. Yang pertama adalah coba gambarkan kurvanya. Sehingga kita tahu dia seperti apa gambarannya nanti di dalam koordinat. Oke, di dalam bidang koordinat. Kemudian yang kedua adalah tentukan irisannya. Tentukan irisannya. Sudah? Yang ketiga adalah tentukan titik potongnya. Oke. Tentukan titik potongnya. Kemudian yang keempat adalah tentukan integralnya. Ini langkah terakhir ya. Jadi udah dapat hasil integralnya, itulah yang menjadi volume dari benda pejal yang diberikan. Sudah? Oke, mari kita masuk ke beberapa metode untuk menentukan volume benda pejal. Yang pertama adalah metode cakram. Metode cakram dalam hari ini partisinya tegak. Partisinya itu vertikal. Searah sumbu Y ya, sejajar sumbu Y. Nah, contohnya ya gini. Cari volume benda pejal putar yang diperoleh dari pemutaran daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X dan garis X sama dengan 4 dengan mengelilingi sumbu X. Oke. Seperti tadi saya sudah katakan, pertama harus kita gambarkan dulu kurvanya. Ya, kita tahu kurvanya itu Y sama dengan akar X kayak gini. Terus udah gitu X sama dengan 4 ya dari sebelah sini. Sudah? Terus tentukan irisannya. Irisannya, ya dalam hal ini kita ngambil irisan yang tegak, oke, partisinya tegak. Jadi dia kita ambil salah satu irisan yang di sini, ya. Kenapa? Karena kita akan mengelilingi sumbu X. Kita ngambilnya tuh mengelilingi sumbu X. Kalau kita mengelilingi sumbu X kan ceritanya irisan yang diambil itu berupa silinder yang ini kan, yang mengelilingi sumbu X ini tadi gitu loh. Oke, makanya ya partisi yang tegak. Sudah. Terus titik potong. Titik potongnya ada di mana? Iya, titik potong keseluruhan ini ya, si kurva yang diberikan kan. Tentu saja itu ada di 0 sampai dengan 4. Oke, kita kita akan putar dengan sumbu putarnya sumbu X dan kita akan integralkan dia terhadap X. Jadi batas yang diberikan juga ada di X-nya. Gitu. Oke, bisa ya. Nah, terus kita udah dapat kalau begitu gambar kurvanya, udah dapat irisannya, udah dapat titik potongnya. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah menentukan integralnya. Oke, sebelum menentukan integralnya, kita harus tahu volumenya itu, delta V-nya itu diambil dari, kan gitu ya. Tadi volume itu rumusnya apa? Luas alas kali tinggi kan? Luas alas kali tinggi. Aduh, saya bikin kali tinggi gitu ya. Oke, nah jadi yang dianggap sebagai luas alasnya, dia kan berupa lingkaran nih. Lingkaran itu menghitung luasnya VR kuadrat, ya kan? VR kuadrat. R-nya, ya, R-nya itu yang ini. Yang kalau misalnya dalam 3 dimensi dia seperti ini. R-nya itu adalah si akar X. Jadi, luas lingkaran itu adalah V dikali dengan akar X pangkat 2. Atau sama dengan V dikali X. Oke. Kalau gitu, ya,
volumenya itu sama dengan integral dari 0 sampai dengan 4 Vx dx. Sudah, ini diselesaikan integralnya ini. Tapi saya serahkan kepada Anda lah untuk menyelesaikan integralnya ini ya. Oke, aduh jadi ngeganggu kalau ada coretannya. Nah, gitu. Oke, silakan diselesaikan. Bisa ya? Jadi harus tahu yang mana R-nya kan, R dari lingkarannya gitu. Oke. Sorry. Tadi saya lupa ngingetin ya, tingginya yang mana ya? Iya, tingginya si delta X ini kan, makanya kalau berubah ke dalam integral dia jadi gini. V dikali akar X pangkat 2 delta X, ya berarti V-nya sama dengan integral dari Vx dx. Oke, karena di delta X ya. Oke, nah itu kalau misalnya partisinya adalah partisi yang tegak. Ya, partisi yang tegak. Jadi partisi yang tegak itu berbicara mengenai integral yang terhadap X. Nah, kalau gitu ada partisi yang lain, ada namanya partisi datar. Partisi datar ini seperti ini. Oke, masih metode cakram ya, masih metode cakram. Jadi misalnya kita mau mencari volume benda pejal putar dari pemutaran daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3, sumbu Y dan garis Y sama dengan 3 dan mengelilingi sumbu Y. Oke, mengelilingi sumbu Y. Nah, dalam hal ini kita modelkan dulu ya kurvanya, ini si Y sama dengan X pangkat 3, terus ada Y sama dengan 3. Tapi kita kan mau mengelilingi sumbu Y, berarti nanti integralnya itu terhadap Y. Integralnya terhadap Y. Berarti semua persamaan, semua fungsi harus dalam variabel yang berupa Y. Kalau gitu, fungsi yang Y sama dengan X pangkat 3 ini harus kita ganti ke dalam X sama dengan akar pangkat 3 dari Y. Kemudian Anda punya Y sama dengan 3, ya, Y sama dengan 3 udah bisa kita gambarkan kalau begitu. Ini dia si X sama dengan akar pangkat 3 dari Y. Terus ini si garis tadi ya, si akar pangkat 3 dari Y. No. This one is Y sama dengan 3. Y sama dengan 3, sorry. Ini Y sama dengan 3. Kalau diperpanjang ya, ini adalah Y sama dengan 3. Oke. Sudah, kita ambil satu irisannya. Irisannya itu mendatar. Irisannya itu mendatar. Jadi kalau ini dianggap sebagai suatu silinder, suatu tabung, ya kan, volumenya itu kan sama dengan PR kuadrat kali tinggi ya, kali T. Ya, dalam hal ini R-nya itu sama dengan yang ini kan, si akar pangkat 3 dari Y. So, Y pangkat 3, terus kita kuadratkan gitu ya. Terus udah gitu tingginya apa? Tingginya sih delta Y. Oke. Nah, ini adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk menentukan delta V. Oke, so delta V sama dengan V dikali akar pangkat 3Y pangkat 2 dikali dengan delta Y. Ya, dalam integralnya atau untuk menentukan volume seluruh benda pejal ini, kita gunakanlah integral dari kan gitu ya, V dikali dengan Y pangkat 2/3 diintegralkan terhadap Y. Oke, nah hampir aja tadi lupa. Jangan lupa menentukan titik potong, karena titik potong itu akan berguna untuk menentukan batasan yang diberikan pada volume. So, titik potongnya itu ada di, oke, kita ngeliat ke arah Y-nya aja berarti kan? 0 sampai dengan 3. So, batasnya adalah di 0, ini loh, biar kelihatan. Di 0 sampai dengan 3.
Ya, tinggal diintegralkan, itu gampang. Tutup mata juga bisa kayaknya itu mah. Oke. Nah, selain metode cakram, metode yang lainnya adalah metode cincin. Sesuai dengan namanya, metode cincin ini adalah metode cakram, tapi dengan lubang di tengah. Oke, dengan lubang di tengah. Misalnya, ini ya cincinnya ya. Jarak dari titik pusat kepada lingkaran terluar itu adalah R2. Kemudian jarak dari titik pusat kepada bagian dalam dari lingkaran terluar itu adalah R1. Oke. Atau deltanya, delta R-nya gitu ya. Delta R-nya ini kan sama dengan kita pakai bahasa sederhananya dulu ya. R2 dikurang dengan R yang kosong kan. Nggak bisa nih. R yang kosong. Ya. Ininya, maksud saya si jari-jari cincinnya doang, ya berarti kan lingkaran terluar, jari-jari lingkaran terluar dikurang dengan bagian yang kosongnya itu, R yang kosong itu. Gitu. Oke, jadi V sama dengan A dikali H. A tadi kita tahu adalah luas yang diberikan oleh V dikali dengan R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat lalu dikali dengan H. Ya, R2 kuadrat kurang R1 kuadrat dikali dengan H. Sebenarnya ini kayak mengurangkan volume yang luar dengan volume yang kosong gitu. Tapi karena sama-sama ada V dan H, jadi kita tinggal otak-atik aja di bagian R-nya. R-nya itulah yang kita ubah sebagai R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat gitu. Ya. Oke. Nah, kalau gitu, delta V-nya nanti sama dengan, kan gitu ya, V dikali dengan R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat dikali dengan delta H. Dimana R2 tadi sudah kita sebutkan sebelumnya, R2 adalah jari-jari lingkaran yang terluar, dan R1 itu adalah jari-jari ruang yang kosong tadi, yang ini. Ya, oke. Jari-jari lingkaran luar, jari-jari yang ruang yang kosong. Lebih jelasnya bagaimana penggunaan metode cincin ini? Oke, karena sama dengan metode cakram, ini nanti akan ada yang partisi yang tegak dan ada partisi yang mendatar. Oke, bagaimana penggunaannya? Mari kita lihat satu persatu terlebih dulu dari yang partisi tegak. Oke, dari yang partisi tegak. Misalnya gini, ada suatu benda pejal putar yang diperoleh dari pemutaran parabola Y sama dengan X pangkat 2 dan Y pangkat 2 sama dengan 8X dan mengelilingi sumbu X. Oke, dia mengelilingi sumbu X. Jadi, oke, bisa dilihat di sana. Kayak gini dia ya. So, ini adalah si Y sama dengan X pangkat 2, lalu ada Y sama dengan akar dari 8X. Oke. Kenapa kita buat dia Y sama dengan akar dari 8X? Karena irisannya kan tegak nih. Irisannya tegak, delta X, irisannya tegak, H-nya itu diambil dari delta X. Jadi itu pentingnya kenapa harus digambar, jadi bisa kelihatan ya di mana delta X-nya, di mana titik potongnya, segala macam ya. Jadi seperti itu dia. So, ini tadi si irisannya tadi, si partisinya tadi, delta X kita sudah dapat tingginya. Nah, sekarang yang mana yang menjadi partisinya? Tentu yang ini tadi. Kemudian kita putar dengan mengelilingi sumbu X. Sehingga dia nanti kayak gini. Oke. Kayak gini dia.
Ini mungkin berupa apa ya, kayak kue gitu kali ya, kayak kue mangkok gitu deh. Nah, terus partisinya yang ini, yang warna biru muda ini. Oke. Sekarang kita tentukan volume dari partisi ini. Volume dari partisi ini kita tahu tadi rumusnya adalah alas kali tinggi ya, luas alas kali tinggi. Tapi di sini melibatkan dua jari-jari, yaitu jari-jari lingkaran terluar dan jari-jari yang bagian kosongnya. Jari-jari lingkaran terluar itu diberikan oleh yang ini, yang dibatasi oleh akar 8x. Terus jari-jari yang kosongnya itu yang ini kan, oke, dibatasi oleh si x pangkat 2. Iya, jadi makanya delta V-nya hampir sama dengan Pi dikali dengan, kan gitu ya, akar 8x pangkat 2 dikurang dengan x pangkat 2 pangkat 2. Terus kali tingginya tadi yang diberikan oleh delta x, sehingga volumenya adalah integral dari V dikali dengan ini aja diberesin kan, 8x pangkat, akar dari 8x pangkat 2 jadi 8x, x pangkat 2 pangkat 2 jadi x pangkat 4. Hitung integralnya. Titik potongnya di mana? Nah, titik potongnya, oke, lihat di sana. Berarti kita harus menyamakan ini kan, x pangkat 2 sama dengan akar dari 8x. Ya, x pangkat 2 sama dengan akar dari 8x, sehingga kuadratkan kedua sisi, kita dapat x pangkat 4 sama dengan 8x. Oke, atau ini jadi x pangkat 4 dikurang 8x sama dengan 0. Penyelesaian yang mungkin adalah, nanti dulu ini bisa diiniin dulu ya, x dikali x pangkat 3 dikurang ini pangkat 3, 8 sama dengan 0. Kira-kira apa tuh? 0 sama 2, ada yang lain kah? X pangkat 3 sama dengan 8. Min 2 nggak mungkin ya? Nggak mungkin lah ya. Ini aja ngambilnya dari kuadran 1. Jadi titik potongnya itu adalah di 0 atau 2, sehingga daerah pengintegralan yang kita gunakan adalah di 0 sampai dengan 2. Kelihatan sih sebenarnya di sini nih. Ini aja diperpanjang ke bawah kan. Sebentar. Saya pakai warna lain deh. Kalau diperpanjang ke bawah, x-nya itu ada di sini kan. Nih, di 2. Gitu ya. Oke. Ini tadi si integralnya, ini boleh ditentukan, ya kan? Seperti pengintegralan biasa. Sudah tahu caranya ya, jadi saya nggak akan jelaskan lagi. So, itu dia sebagai volume dari benda pejal yang dibentuk oleh parabola-parabola ini tadi. Oke. Itu yang partisi tegak. Oke, partisi tegak integralnya terhadap x. Kita lihat lagi kalau begitu. Bagaimana kalau dia partisinya mendatar? Bagaimana kalau dia partisinya mendatar? Nah, misalnya gini, ada satu daerah setengah lingkaran yang dibatasi oleh kurva x sama dengan akar dari 4 dikurang y pangkat 2 dan sumbu y, dan diputar mengelilingi garis x sama dengan negatif 1. Tentukan volumenya. Pertama-tama gambar dulu kurvanya. Gambar dulu kurvanya, jadi dia seperti ini. Ya, tadi kurva x sama dengan akar dari 4 dikurangi y kuadrat. Ya, ini dia ya. Oke, akar dari 4 dikurangi y kuadrat. Kemudian ada garis x sama dengan minus 1. Ini garis x sama dengan minus 1. Nah, ini kita nggak gunakan x lagi, tapi kita menggeser sumbu putarnya. Menggeser sumbu putarnya, jadi dia ke kiri sebanyak 1 satuan, sehingga kita gunakan
sumbu putarnya adalah garis X sama dengan negatif 1. Oke, tapi tidak masalah. Itu masih bisa kita atasi ya. Sudah dapat gambarnya kalau begitu. Sekarang kita tentukan irisannya. Oke, so irisannya tadi mendatar ya, partisinya mendatar. Jadi ini dia irisannya. Oke. Kalau menentukan volume dari si irisan ini itu diambil dari yang tadi ya, luas alas dikali dengan tinggi. Oke, sehingga delta P itu sama dengan P dikali lingkaran kan? Oke. Di sini harus jeli menentukan yang mana lingkaran yang luar, mana yang lingkaran yang dalam. Jari-jari lingkaran yang luar, mana jari-jari lingkaran yang dalam. Kita lihat dulu, jari-jari lingkaran luar itu ada di sini kan? Ya, ada di sini jari-jari lingkaran luar. Dan ini diberikan oleh, bukan lagi akar 4 dikurangi kuadrat ya, tapi 1 ditambah akar dari 4 dikurang Y kuadrat. 1 ditambah akar dari 4 dikurang Y kuadrat. Oke, dan ini nanti kita kuadratkan. Ini jari-jari lingkaran terluarnya. Terus udah gitu, bagian kosongnya berapa? Bagian kosongnya itu, ya kan, diberikan oleh si ini 1. Jadi nanti ini dikurang dengan 1 kuadrat. Oke, terus tingginya diberikan oleh delta Y. Gitu dia ya. Jadi tingginya diberikan oleh delta Y. Oke, so, ini jangan sama dengan, hampir sama dengan aja deh, biar lebih cocok. Nah, udah. Terus, titik potong. Titik potongnya diberikan oleh, ya kan, dari sini aja kan, akar dari 4 dikurangi kuadrat sama dengan min 1. Kita menyamakan kedua kurva. Jadi kurva X sama dengan sesuatu gitu ya, terus udah gitu kurva X sama dengan sesuatu. Nah, sesuatu yang kedua-duanya ini kita samakan untuk menentukan titik potongnya. Apa yang kita punya berarti 4 dikurangi kuadrat, kita kuadratkan kedua ruas sama dengan 1. Oke, pindah ruas aja ya, bisa ini kan. 4 kurang 1, 3, ini Y kuadrat. Sehingga, ini bukan kurang 1 harusnya. Sebentar. Ralat ya, jadi titik potong yang dimaksud itu diambil dari menyamakan akar dari 4 dikurangi Y kuadrat dikurang 1 sama dengan minus 1. Oke, menyamakan akar dari 4 dikurangi Y kuadrat kurang 1 sama dengan minus 1. Kalau gitu, ya di langkah selanjutnya kita bisa menghilangkan minus 1 sehingga kita dapat akar dari 4 dikurangi Y kuadrat sama dengan 0. Gitu. Kuadratkan kedua ruas, kita dapat 4 dikurangi Y kuadrat sama dengan 0. Oke, atau ini berarti Y kuadrat sama dengan 4. Penyelesaiannya Y sama dengan positif negatif 2. Oke, ini yang menjadi titik potongnya ya. Y sama dengan positif negatif 2. Oke, kalau gitu. Nah, atau bisa juga langsung lihat gambar, boleh, nggak apa-apa. Ini untuk meyakinkan lah ya. Ini kan ya, min 2 sampai dengan 2. Sudah? Nah, udah ketemu irisan, udah ketemu titik potong. Sekarang kita tentukan integralnya. Jadi, V sama dengan ya, volume sama dengan integral dari P dikali dengan 1 ditambah akar dari 4 dikurangi Y kuadrat dikuadratkan. Ya, yang satu term ini dikuadratkan. Gedein deh biar lebih jelas. Oke, yang satu term itu dikuadratkan, kemudian dikurang 1 pangkat 2, integralkan terhadap Y. Oke, ingat tadi kita putar dia dengan mengelilingi
garis X sama dengan minus 1, dan garis X sama dengan minus 1 ini kan sejajar dengan sumbu Y kan, makanya dia integralnya terhadap Y. Oke, gitu ya. Bisa ya, kira-kira ya. Nah, next. Sampai dengan saat ini benda pejal yang kita bahas itu penampangnya berupa lingkaran. Sebenarnya metode ini berlaku untuk yang penampangnya berupa bujur sangkar ataupun segitiga. Yang penting kita dapat menentukan luas penampangnya. Kalau udah dapat luas, ya kan, ya udah kalau mau nentuin volume kan tinggal kaliin dengan tingginya aja gitu. Misalnya ini ada suatu benda pejal berupa daerah rata pada kuadran pertama yang dibatasi oleh Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat per 4, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Kita misalkan penampang yang tegak lurus pada sumbu X berbentuk bujur sangkar. Oke. Nah, kita mau menentukan volume benda pejal tersebut ya. Jadi kayak gini, kita gambarkan dulu si Y-nya. Habis itu tentukan delta X-nya. Tekan delta X. Oke. Jadi menentukan volumenya, tentu saja volumenya itu ditentukan dengan cara si ininya ya, 1 dikurang X kuadrat per 4 Oke, penampang yang yang menjadi luasnya itu dia berupa ini kan ya, bujur sangkar kan, kayak gini dia. Oke, penampang yang inilah yang luasnya itu diberikan oleh sisi yang ini dikali sisi yang ini, gitu. Sisi yang ini ditentukan oleh 1 dikurang X kuadrat per 4, begitu juga yang bagian sininya itu ditentukan oleh 1 dikurang X kuadrat per 4. Jadi, penampang yang berupa bujur sangkar ini, ya, segi 4 ini, luasnya itu sama dengan 1 dikurang X kuadrat per 4 pangkat 2, gitu. Oke, terus ininya, tingginya, ya, itu diberikan oleh delta X, sehingga kita boleh menentukan volumenya sebagai integral dari 1 dikurang X kuadrat per 4 pangkat 2 dx dengan batasan ya kita gunakan di X ya, jadi 0 sampai dengan 2. Ini seperti terlihat di kurvanya juga kayak gini dia, 0 sampai dengan 2. Oke. Nah, ini nanti silakan dihitung berapa besarnya ya. Saya nggak akan bahas bagaimana cara menghitungnya karena sudah pada bisa juga. Oke. Nanti setelah ini dibahas lagi. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan kepada saya. Oke. Dan juga tugas-tugasnya supaya dilengkapi dan dikerjakan biar lebih mantap lagi pemahamannya. Nah, itu dia pembahasan dari 5.2 mengenai volume benda putar dan juga benda dengan penampang tertentu. Semoga boleh bermanfaat pembahasan kita hari ini. Dan atas perhatiannya sudah menyaksikan video pembahasan ini, saya ucapkan terima kasih.